Bentar guys, kita ganti sinyal dulu soalnya ganti ya, pakai hotspotku. Soalnya wifi-nya agak gini. Oke. Bentar ya, ganti sinyal dulu. Tes Intan, mau mulai sekarang. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita bisa mulai di jam 8 pas saja, Kak. Oke. Oh Intan, ternyata ini di setting bisa ini tahu, jenis akses rapat tidak ada yang perlu meminta untuk bergabung. Ini bisa kok. Udah akses ribet-ribet soalnya bolak-balik terus. Oke, Kak. Siap. Ini rata-rata pada dari mana nih, guys? Kak Jojo, Kak Mila, Kak Bambang, Kak namanya apa ya, lupa. Ini bisa chat kan di ini. Kalau ada suatu kendala atau apa, kabari di sini. Oke. Oh, Kak Jojo dari Surabaya. Surabayanya mana, Kak? Iya, masa?
ST apaan? ST? ST? Es kopi nih adanya. Intan kamu gak kelihatan tahu. Kamu berhenti. Kamu Kita Intan tadi mau sambil like. kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya guys. Barangkali teman-teman yang mau ikut masuk, silakan kita beri akses untuk masuk saja teman-teman. Sorry guys, kameranya burik soalnya kamera laptop. Kak Yuris, mana Kak Yuris? Ini Kak siapa ya namanya? Aku lupa ya. Adakah topik tambahan yang mau dibicarakan? Kita di sini forumnya santai ya guys ya. Jadi kita bisa berbicara tentang hal apapun yang menjadi unek-unek teman-teman. Bisa banget untuk didiskusikan hari ini. Teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Oke. Di sini hujan. Ini aku rencana sama Intan, rencana mau bikin ke depannya mau bikin lagi, cuma kan bertahap bertingkat berlanjut. Jadi nggak satu doang, jadi nanti ada lagi kita kolaborasi dulu. Betul. Biar ada kesibukan daripada nongkrong-nongkrong doang ya enggak. Iya. 9 menit lagi kita mulai, bentar lagi. Oke, boleh kita di menit ke 55 kita mulai ya, teman-teman. Oh ya udah, oke. Oke. Baterai aman kan, Tan? Aman. Sampai aku ngomong sendiri moderatornya nanti hilang. Enggak dong. Tiga menit lagi kita mulai, bentar. Wah, bisa ada timernya kayak gini ya, keren banget. Aku baru pertama kali nih pakai Google Meet tahu. Jadi maklumin ya guys. Wow, ada timernya. Satu menit 40 detik kita mulai. Oke, boleh teman-teman. Kita mulai ya untuk diskusi malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bakalan membahas tentang dengan tema
Growth mindset Gen Z dalam menghadapi karir. Bagaimana sih Gen Z itu menghadapi karir dan apa sih tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga cara apa sih agar kita itu tidak salah langkah dalam menghadapi karir dan info-info menarik lainnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman saat ini hadapi dan kenapa sih kok kita Gen Z sering dijudge oleh atasan atau sering banyak problem ketika di tempat kerja gitu kan. Nah, nanti pada malam hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas bersama materi kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Dharma Pradita. Kak Dharma Pradita adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Beliau bertugas di dinas di Semarang. Di tengah kesibukan beliau ini, dia masih bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi atau dia tuh bahkan aktif dalam bermedia sosial dan sering membagikan informasi-informasi tentang pengembangan mindset dan juga ilmu-ilmu tentang bisnis gitu ya teman-teman. Kak Dharma ini juga salah satu menjadi owner bisnis di Tegal ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau untuk mindset ataupun mau informasi seputar mindset yang tentang bisnis begitu atau mindset yang lebih berkembang nanti boleh kontakkan ke Kak Dharma. Kak Dharma itu nomornya udah ada di grup ya teman-teman. Kalian kalau mau info-info cek langsung saja konfirmasi ke beliau. Oh iya, perkenalkan nama saya Putri Intan. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara ini sampai selesai. Tanpa berlama-lama, kita akan mengupas tuntas diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana sih Gen Z dalam menghadapi dunia karir. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Kak Dharma menyampaikan materinya. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan di sini saya akan membawakan tentang materi, udah jelas ya tulisannya sih, mindset untuk melompat ke dunia karir. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Dharma Pradita dan saya seorang anggota di Tentara Nasional Indonesia dan saya juga owner bisnis di Tegal, dan di sini saya tertuliskan financial student karena saya belajar tentang ekonomi, tentang investasi dan lain-lain. Kalau mau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Aku belum ngomong master, baru belajar, soalnya saya juga masih belajar, jadi bisa ditanyakan. Dan ini di bawah ada IG saya, dan saya bekerja di bidang penerbangan di mengurusi helikopter Mi-17V5 ini. Saya lagi di 8.000 feet kalau nggak salah. Nah, next. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita untuk merefresh atau kosongkan gelas teman-teman. Jadi teman-teman harus mengosongkan gelas terlebih dahulu supaya teman-teman bisa menerima ilmunya secara luas dan secara jelas. Maksudnya apa nih? Ini kan ada ibaratnya dua gelas nih. Yang satu gelas ini lubangnya kecil, yang satu lubangnya besar. Kalau yang teman-teman gelasnya masih seperti ini, itu teman-teman mau nuangin air ke dalam sini itu susah masuknya. Tetapi kalau dibandingkan yang sebelah kanan yang sini, teman-teman itu mau masukin air itu gampang karena teman udah gelasnya kosong dan terbuka. Intinya turunkan rasa, misal punya rasa ego, turunkan biar ilmunya itu masuk semua dan ambil yang baik. Kalau misal teman-teman kiranya ada yang nggak baik, nggak usah diambil. Dan next. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, teman-teman harus mengetahui, kita kalau mau belajar sesuatu itu harus dimulai dengan why atau mengapa. Karena dengan adanya why ini, kita bisa memunculkan rasa curious atau rasa penasaran. Kenapa ini terjadi, kenapa hal ini terjadi, dan kenapa hal itu terjadi. Nah, pada awal materi ini, kita akan membahas kenapa semua orang harus memiliki mindset. Yang pertama, mindset sebagai fondasi atau benteng. Ketika teman-teman mempunyai mindset yang benar, yang
kira-kira anti goyang gitu, teman-teman bisa menjadikan mindset itu sebagai pondasi atau benteng, di mana ketika ada omongan dari orang lain atau hinaan dari orang lain atau hasutan dari orang lain yang bikin teman-teman buat awalnya jalannya lurus mau belok kiri, ini mindsetnya sebagai batasan agar teman-teman nggak belok kanan belok kiri, agar teman-teman bisa fokus ke depan dengan tujuan teman-teman. Nah, yang kedua, mindset sebagai dasar atau landasan. Nah, ketika teman-teman udah mempunyai mindset sebagai dasar dan landasan, itu maksudnya apa? Dasar landasan maksudnya ketika teman-teman sudah mau meraih sesuatu, sudah lagi naik tangga, nah, ketika teman-teman ada suatu hal di luar rencana teman-teman, misal gagal dalam sesuatu atau misal nggak diterima dalam sesuatu, ini mindset ini sebagai dasar. Ketika teman-teman jatuh, ada dasarnya. Jadi itu yang membuat teman-teman bisa bangkit lagi. Nah, yang ketiga, mindset sebagai tali pengikat. Ketika teman-teman sudah merintis karir atau bisnis, nah teman-teman sudah naik tangga ke atas, dan ketika teman-teman nggak pernah gagal atau misal karir teman-teman itu naik melejit, nah mindset ini sebagai tali pengikat agar teman-teman nggak sombong bahwa sesuatu bisa aja terjadi, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi tali pengikat ini sebagai kontrol bahwa teman-teman kapan saja bisa jatuh dan nggak usah sombong ketika di atas, seperti layangan gitu. Layangan kan kita pakai tali kan, kita tali ini jaga biar nggak putus. Nah, ini mindset ini bisa dijadikan sebagai tali pengikat juga. Soalnya kan ketika teman-teman misal nggak pernah gagal apa, pasti sombongnya naik dan rasa egonya naik. Wah, saya hebat, saya merasa hebat. Itu mindset ini harus sebagai tali pengikat agar teman-teman tidak jadi seperti itu. Dan next. Nah, yang pertama, yang kedua, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset yaitu percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan karakter adalah statis atau tidak bisa diubah. Orang yang punya fixed mindset seperti ini, itu mereka rata-rata nggak bisa berkembang. Soalnya apa? Mereka menyadari, hanya tahu bahwa orang-orang itu dilahirkan dengan bakat dan kecerdasan bawaan, dan nggak bisa berkembang gitu. Jadi orang yang misal lagi di bawah, yang punya fixed mindset kayak gini, teman-teman itu mereka itu nggak bisa berkembang karena mereka menganggap bahwa kecerdasan itu bakat dan nggak bisa diasah. Dan yang kedua ini growth mindset. Ini mindset yang perlu dimiliki oleh teman-teman semua, karena dengan teman-teman mempunyai growth mindset seperti ini, teman-teman bisa, ini kan ada penjelasannya, kemampuan dianggap sebagai otot yang bisa dilatih dan diperbesar kapasitasnya melalui usaha dan strategi yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu kemampuan dan skill itu bisa dikembangkan seperti otot dan bisa dilatih dan diperbesar. Jadi nggak ada namanya kecerdasan itu nggak bisa diasah. Semua itu bisa diasah tergantung jam terbang dan reiterasi yang teman lakukan. Dan next. Nah, usia bukan penentu. Ada yang berkata bahwa kamu itu terlalu muda buat mencoba, atau kamu itu nggak berpengalaman, nggak usah coba-coba dalam suatu yang aneh lah, nggak usah coba berbisnis, nggak usah coba apa. Itu suatu yang salah yang sudah didoktrinisasi sama orang-orang di sekitar sini. Maksudnya apa? Nah, ada kan saya juga sering menerima omongan dari teman-teman ya. Kalau kamu masih muda, nggak usah sok-sokan bisnis atau apa. Udah nih, ayo main bareng saya gitu. Diajak main lah kemana, dan ada beberapa orang tua yang mungkin tetangga atau siapa ya ngomong, kamu lagi ngapain itu, nggak usah coba-coba gitu, nggak berpengalaman. Itu sebenarnya itu hal yang salah. Karena apa? Karena ketika usia kita masih muda, chance kita buat gagal itu masih banyak dibandingkan chance ketika kamu udah tua. Maksudnya apa? Ketika kamu masih muda, kamu kan belum ada tanggungan, mungkin belum ada tanggungan istri, anak, atau keluarga dan lain, kecuali yang teman-teman yang udah nikah kan. Yang belum nikah kan nggak ada tanggungan istri, nggak ada tanggungan anak dan rumah tangga yang lain. Mungkin ada orang tua sedikit-sedikit. Nah, jadi teman-teman di usia muda sekarang ini harus lebih sering untuk mencoba dan lebih, oh ini gagal ya, berarti ini nggak bisa, coba yang lain. Ini gagal ya, ini nggak bisa, dan ini coba yang lain.
Atau misal teman-teman mau daftar ke suatu pekerjaan atau perusahaan gitu, nah di sini nggak keterima nih, teman-teman jangan ngedown mentalnya. Teman-teman harus bisa, oh saya masih muda nih, saya bisa mencoba yang lain, A, B, C, D semua di plan. Jadi teman-teman harus ketika muda harus banyak mencoba. Dan next. Nah, ini pemilihan medan pertempuran. Ketika teman-teman baru lulus SMA atau kuliah, jenjang kuliah, teman-teman itu harus memilih antara profesional atau entrepreneur. Maksudnya apa? Profesional satu, yaitu profesional yaitu teman-teman yang bekerja di suatu skill set atau perusahaan orang atau sistem orang seperti bekerja di perusahaan, seperti PNS atau apa yang karirnya itu hanya melingkup cenderung di satu bidang aja dan cenderung mengikuti sistem orang lain seperti karyawan perusahaan atau dan lain-lain itu. Dan entrepreneur ini seorang yang mencoba membuat sistem sendiri atau mereka bikin bisnis. Jadi ada beberapa orang yang habis lulus SMA atau kuliah itu mereka bikin bisnis, mereka jadi entrepreneur dan mereka bikin sistem sendiri gimana caranya profit, gimana caranya biar cash flow-nya lancar atau gimana cara mengelola karyawan itu ada dan lain-lain. Ini teman-teman ketika lulus dari SMA atau kuliah, teman-teman harus bisa milih mana apa saya cocoknya masuk ke profesional atau saya cocok masuknya ke entrepreneur. Ini suara masih jelas kan? Kalau masih jelas ngomong Aman. Ya, gitu. Nah, next. Mindset sebagai profesional. Teman-teman ketika menjadi profesional, ketika menjadi karyawan dalam suatu bidang atau suatu pekerjaan atau suatu perusahaan itu cenderung mengutamakan keamanan. Mengapa? Karena ketika teman-teman bekerja menjadi karyawan atau mengikuti sistem orang lain, teman-teman itu cenderung gajinya kan per bulan kan awal, jadi atau pertengahan gitu kan. Jadi tiap bulan udah pasti lah, udah fix ada uang masuk di kantong teman-teman segitu dan itu aman dibandingkan seorang pebisnis yang kadang ada pengeluaran A, B, C gitu. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum bisa ngelola uang atau apa bisa coba sebagai profesional terlebih dahulu, daftar karyawan. Dan yang kedua, profesional ini cenderung menukar waktu. Mengapa? Karena mereka itu menggunakan waktu mereka untuk bekerja dan itu kan menukar waktu kan. Jadi ibaratnya bos-bos yang di sana itu hanya punya 24 jam sedangkan bisnis mereka besar. Dan gimana caranya biar bos-bos itu bisa manage semua itu? Mereka meng-hire karyawan agar bos itu punya waktu tambahan buat mengelola bisnis itu. Jadi misal satu orang kerjanya 8 jam, dua orang itu udah jadi 16 jam gitu. Dan yang ketiga, profesional itu rata-rata mereka spesialis. Maksudnya apa? Mereka itu ahli di satu bidang. Biasanya misal teman ada yang bekerja sebagai manajemen keuangan di suatu perusahaan atau ini kan ada. Jadi itu ngurusinnya uang, terus ngetik-ngetik ngitung dan lain-lain. Ada juga di bidang marketing. Mereka pasti fokus di marketing. Gimana caranya biar bisa ekspansi perusahaannya atau dan lain gitu. Dan ada kalau misal kerja di F&B itu ada namanya chef, ada yang waiter dan lain-lain, itu kan spesialis. Mereka hanya bekerja di satu bidang. Nah, yang keempat, teman-teman sebagai profesional itu cenderung mengikuti sistem yang telah ada. Maksudnya apa? Bos-bos teman-teman atau manajer teman-teman yang ketika teman-teman bekerja di perusahaan itu mereka udah membuat sistem. Ini misal si A ini kerjanya ini dari jam segini harus segini, dari jam segini harus segini gitu. Si B kerjanya kamu harus melayani orang gini-gini gitu. Jadi yang bikin sistem itu bos atau manajer teman-teman yang ada di perusahaan sana, teman-teman itu harus hanya ngikut aja, ngikut sistem yang udah dibuat dan bekerja gitu. Itu yang profesional. Dan yang selanjutnya nih, mindset sebagai entrepreneur. Mindset sebagai pebisnis itu cenderung mengambil resiko, risk taker. Artinya apa? Pebisnis itu nggak ada yang pasti. Jadi kadang hari ini masuk 10, kadang hari ini masuk 15, atau
hari ini nggak masuk sama sekali, dan kadang cash flow-nya, uang masuk bulan ini minus, bulan depan profit gitu. Itu teman-teman yang punya mentalitas kayak gini yang bisa menahan rugi atau ini tuh bisa nyoba entrepreneur atau bisnis. Tapi kalau misal nggak bisa, cenderung jadi karyawan dulu aja nggak apa-apa. Atau misal teman-teman mau punya mindset sebagai entrepreneur tapi belum punya ilmu atau lain-lain, teman-teman bisa coba bekerja di bisnis orang. Jadi teman-teman bekerja di bisnis orang sebagai profesional terlebih dahulu, teman-teman pelajari skillnya, apa yang perlu dibutuhkan, apa yang bisa dipakai untuk teman-teman buka bisnis gitu. Yang kedua, pebisnis itu cenderung menukar uang dengan waktu. Artinya apa? Satu, teman-teman itu harus membayar karyawan gitu, harus membeli, misal nih, ini kan ada contoh jualan burger atau apa nih. Teman-teman harus beli wajan dulu, beli gerobak dulu, buat hasilin uang yang lain gitu. Jadi cenderung menukar uangnya agar mereka bisa menghasilkan free time atau waktu gitu. Dan yang ketiga, generalis sampai ke T-shape skill nih. Mungkin teman-teman belum tahu generalis sama T-shape skill. Generalis itu seseorang yang cenderung mempunyai skill set itu sama rata semua. Jadi semua itu seorang pebisnis itu rata-rata punya generalis. Mengapa? Karena mereka misalkan jualan gini kan, ini jualan burger nih. Ini kalau misal teman-teman baru merintis sendiri, teman-teman itu harus tahu misal cara masak gimana, cara ngatur cash flow gimana, cara ngatur uang gimana, cara distribusi rotinya gimana, cara mengawetkan dagingnya biar nggak basi itu gimana, cara biar customer datang itu gimana, iklannya gimana, dan lain itu teman-teman harus punya skill itu semua. Makanya seorang pebisnis itu cenderung punya skill generalis, skill yang semuanya rata gitu. Dan sampai ke T-shape skill. Ini T-shape skill ini teman-teman akan dapat ketika teman-teman akan membangun, akan sudah meng-hire karyawan. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sudah punya karyawan, satu ini Mbak ini, teman-teman pasti cenderung mempelajari namanya skill management. Manajemen apa? Manajemen karyawan. Jadi karyawan ini kan gak kayak robot, jadi harus dia rata terus. Ini harus ada SOP-nya karyawan. Karyawannya gimana, mereka masuknya jam berapa, gajinya berapa, mereka akan dapat bonus apa ketika apa, dan mereka akan dikurangi gajinya ketika apa, liburnya gimana, lalu ketika mereka nge-fraud atau mencuri sesuatu dari bisnis kita itu gimana, SP1, SP2, SP3 itu banyak. Jadi ketika teman-teman mempunyai karyawan, itu teman-teman cenderung T-shape skill atau jadi skillnya itu gini nih. Ini nih generalis teman-teman. Ini generalis. Siapa nggak yang nulisnya? General. Aduh, jelek. Pulpennya nggak ada yang lancip, guys. General. General. Nah, ini generalnya kalau teman-teman sudah mempunyai karyawan ini, teman-teman ini skillnya kayak gini, generalnya tetap. Nah, ini teman-teman ini harus ajari ke, misal ini satu ini ada cara buat menyajikan burgernya ke karyawan, ini harus diajari ke karyawan satu. Nah, ini dua ini skill buat teman-teman, misal ada karyawan yang khusus ngurus cash flow atau keuangan, itu teman-teman harus ajari cara ngitung keuangan gimana, cara masukin ke Excel biar rapi gimana, dan lain-lain. Nah, ini mungkin ada skill chef, cara masaknya gimana. Teman-teman itu harus ngajarin karyawan yang teman-teman hire gitu. Dan ini apa? Ini yang paling panjang ini skill manajemen teman-teman. Jadi manajemen teman-teman harus pintar gimana cara ngatur karyawan A, gimana cara ngatur karyawan B, gimana cara ngatur karyawan C, dan gimana agar bisnis teman-teman bisa sustain atau bisa ini. Jadi teman-teman yang penting di dalam sebuah bisnis itu cash flow atau uang masuk. Gimana teman-teman itu bisa buat bayar karyawan A, karyawan B, karyawan C, bisa buat nutup misal labanya, uang kotornya bisa ditutup gitu. Oke. Ini poin jadi dan next. Nah, ini selanjutnya yaitu fokus. Ini ada
kata-kata dalam sebuah pertemuan. Warren Buffett ini seorang investor sama Bill Gates ini pembangun Microsoft. Dalam sebuah pertemuan, Warren Buffett dan Bill Gates diminta untuk menuliskan satu kata rahasia kesuksesan mereka. Dan keduanya secara mengejutkan menuliskan kata yang sama, yaitu fokus. Kenapa harus fokus? Nah, ketika teman-teman melakukan suatu hal, teman-teman itu cenderung belok kanan, belok kiri. Maksudnya apa? Ketika contoh, kalau hal simpelnya itu dalam hal belajar. Ketika teman-teman belajar, tiba-tiba ada chat WhatsApp yang masuk, nah, teman-teman langsung buka WhatsApp, balas. Itu namanya nggak fokus. Jadi teman-teman ketika mempelajari atau mengerjakan sesuatu itu harus fokus. Jangan lirik kanan, jangan lirik kiri. Harus fokus biar itu maksimal. Jadi ketika teman-teman misal lagi bangun suatu bisnis, ini bisnisnya belum profit atau belum jalan gitu kan, harus teman-teman ketika diajak nongkrong sama teman-teman lain itu jangan mau. Jadi harus fokus dulu di satu hal, itu selesaiin, baru ketika sudah bisa berjalan, kalau baru teman-teman mau. Jangan sampai teman-teman satu belum kelar udah nyoba yang lain, satu bisnis belum jalan udah coba bisnis itu jangan. Atau teman-teman nyoba jadi karyawan satu di perusahaan ini, tapi kerjanya belum maksimal, belum ini malah nyoba daftar di perusahaan itu jangan. Jadi teman-teman harus satu dulu kelarin, teman-teman udah punya skillnya atau apanya. Kalau misal sudah bisa jalan, baru teman-teman pelajari yang lain. Jangan pelajari 2 hal atau 3 hal secara bersamaan, itu otak manusia itu belum mampu dalam mempelajari hal itu. Bahkan bisa memperpendek ingatan jangka pendek. Makanya kadang teman-teman kalau misal sering multitasking atau melakukan 3 hal atau 4 hal dalam satu waktu, itu teman-teman cenderung ingatan jangka pendeknya itu kacau. Kadang habis ini mau ngapain ya lupa, atau habis ini mau ngapain ya lupa gitu. Jadi teman-teman harus fokus, satu kegiatan selesai baru satu kegiatan yang lain baru diselesaikan. Dan next, nah, prinsip untuk fokus. Nah, yang pertama kurangi janji atau agenda. Ketika teman-teman ada janji atau ada agenda yang teman-teman sama teman-teman lain itu bikin fokusnya itu cenderung terganggu. Kenapa? Ketika ada janji atau agenda seperti ini, teman-teman itu merasa tertekan bahwa oh saya habis ini ada janji sama ini ya, jadi nggak bisa melakukan ini. Itu jangan. Teman-teman harus fokus. Jadi bila perlu ketika teman-teman lagi mencoba membuat sesuatu, nggak usah ada janji atau agenda, selesaikan dulu pekerjaan atau bisnis atau apa yang lain, baru ketika itu udah selesai baru teman-teman adakan janji. Gitu. Dan berani berbeda dari yang lain. Maksudnya apa? Ketika teman-teman coba fokus dalam satu hal, kadang ada distraksi dari orang lain. Misal ketika teman-teman coba buka bisnis, kadang ada teman yang kamu ngapain sih buka ini? Nah, kan pasti ada kan. Nah, atau teman-teman nyoba daftar pekerjaan di sini atau di sini. Kadang ada teman-teman yang nggak suka gitu. Jadi teman-teman harus tahan. Jadi jangan takut untuk berbeda dari yang lain, karena hidup teman-teman itu yang ngatur teman-teman sendiri. Nggak bisa teman-teman masrahin hidup teman-teman atau takdir teman-teman itu ke orang lain, itu nggak bisa. Jadi teman-teman itu harus bisa memutuskan aku harus melakukan apa, tujuanku kemana, caranya gimana, dan gitu. Berani berbeda, berani tanggung jawab, dan fokus. Disiplin. Nah, ketika teman-teman mau berhasil dalam sesuatu, teman-teman itu harus disiplin. Ketika misal contoh, teman-teman bekerja di suatu perusahaan, itu masuknya mungkin jam 7 kan, jam 7 kurang udah di kantor. Setiap hari, nggak usah bosan, nggak usah ada alasan A, B, C, D, disiplin aja. Atau ketika teman-teman buka bisnis, contoh, misal saya lagi buka gerai es teh nih, gerai es tehnya kan jam 10 misal, jam 10 buka. Teman-teman jangan sampai jam 10 lebih itu bukanya itu jam 10 lebih. Kenapa? Ketika ada customer atau datang jam 10, sedangkan teman-teman bukanya jam 10 lebih, itu customernya akan berpikir, oh kemarin saya jam 10 kesini belum buka kok. Akhirnya mereka beli di yang lain gitu. Jadi jangan sampai ciptakan suatu celah di dalam usaha teman-teman. Harus bisa disiplin, konsisten itu. Konsisten lakukan tiap hari, bosan lakukan terus itu. Jangan sampai teman-teman hancur karena nggak disiplin. Yang keempat, investasi pada diri sendiri. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mencoba suatu hal atau misal bekerja di
suatu hal gitu atau mencoba yang lain gitu. Teman-teman tuh harus selalu mau belajar dimanapun, kapanpun. Dan misal teman-teman contoh kalau ada dua sisi ya, di satu entrepreneur atau satunya itu ada profesional. Nah, ketika teman-teman misal profesional, nah kan teman-teman bekerja sebagai karyawan atau misal di suatu perusahaan ngurusin manajemen keuangan atau yang lain-lain atau marketing gitu. Teman-teman tuh harus mau belajar setiap hari. Gimana caranya ya biar saya bisa menambah value saya di bidang ini, di bidang marketing atau di bidang manajemen ini. Kalau teman-teman mungkin pebisnis, gimana caranya ya biar bisnis saya biar makin maju, biar bisa mungkin saya hari ini belajar tentang ads, tentang iklan, biar bisnis kita bisa terkenal di mana-mana. Atau misal di perusahaan, kalau misal mau investasi pada diri sendiri itu, hari ini saya akan belajar gimana caranya biar waktu kita dipakai maksudnya dipakai secara efektif, atau teman-teman minta ke senior yang ada di perusahaan itu buat ngajarin suatu skill, itu kan investasi pada diri sendiri ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu ketika melakukan sesuatu itu egonya tinggi atau nggak mau belajar sama orang lain. Itu hal yang 100% salah. Jadi teman-teman harus mau belajar baik dari orang lain ataupun dari buku dan lain-lain. Harus investasi pada diri sendiri. Karena ketika teman-teman mencoba menambah value pada teman-teman sendiri, itu bakal bikin nanti ada kesempatan atau chance yang mengikut sendiri. Entah lagi fokus di ini, lagi teman-teman misal ada 5 karyawan kan di perusahaan teman-teman. Nah, ketika teman-teman misal teman yang 4 itu nggak punya skill A dan teman-teman itu satu-satunya yang punya skill A, teman-teman itu akan dipakai dan itu cenderung bisa mempromosikan teman-teman ke jabatan yang lebih tinggi ke berikutnya gitu. Nah, lalu yang kelima, tahu kapan harus mengatakan tidak. Nah, ketika teman-teman misal harus mau fokus, teman-teman harus tahu kapan misal diajak orang nih, oh enggak dulu, tidak dulu, tidak. Misal teman-teman mau mencoba bisnis ini, ada tiba-tiba teman lain yang ngajakin, ayo bareng-bareng 50-50 buka bisnis ini, tidak dulu. Itu teman-teman harus fokus dulu, tidak. Tahu harus ngomong tidak ke orang lain. Gak apa-apa ditolak. Misal orang lain ngajak itu kan nanti kita bisa berteman lagi ke depannya. Jadi jangan takut misal dibenci teman-teman karena ngatain tidak. Itu kan demi diri sendiri juga gak apa-apa. Teman-teman kalau mau egois buat nambah value teman-teman itu gak apa-apa. Tidak. Itu akan cenderung menghasilkan kesempatan yang lebih banyak di masa depan. Next, nah ini kelebihan Gen Z. Ini kan teman-teman rata-rata semuanya kan Gen Z semua kan, maksudnya mungkin ada ya, tapi sedikit paling. Nah, kelebihan Gen Z yaitu waktu yang dimiliki. Ketika kita masih umur 20-an, memulai di usia 20-an itu lebih baik dibandingkan usia 30. Teman-teman satu punya chance gagal yang lebih banyak. Maksudnya apa? Ketika teman-teman udah punya usia 30 atau ke atasnya mungkin, teman-teman itu nggak punya ambisi seperti umur 20-an, gimana kita harus survive gitu. Jadi udah kalau teman-teman udah 30 ini udah malas. Ini yang saya pelajari dari orang lain juga. Saya banyak riset ke teman-teman atau kenalanku. Jadi ketika kita udah umur 30-an ke atas atau udah agak menjelang tua, ambisinya itu cenderung hilang, cenderung mau main safe atau main aman. Sedangkan kan kalau kita mau berhasil di suatu hal, itu harus mengorbankan sesuatu, entah waktu, uang, tenaga, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman itu mulai di usia 20 itu cenderung lebih baik dan lebih kesempatan berhasilnya itu lebih banyak dibandingkan usia di 30 ke atas. Nah, yang kedua, waktu untuk belajar lebih banyak. Nah, ketika teman-teman mulai di usia 20, ketika teman-teman belajar tiap hari gimana caranya biar saya mendapatkan uang atau gimana caranya biar keterima di perusahaan ini, teman-teman itu punya waktu lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi di rata-rata di usia 30 nih, apa mungkin mereka udah badannya itu nggak sekuat di usia 20, di mana kita kayak saya gitu di usia-usia sekarang bisa begadang, bahkan setiap hari tidur 3 jam 4 jam pun bisa, dibandingkan nanti teman-teman di usia 30 itu nggak bakal bisa, pasti badannya sakit-sakit atau gimana gitu. Jadi waktu kita itu lebih banyak dan bisa kita manfaatkan secara maksimal gitu.
Dan yang ketiga, lebih dihargai oleh orang-orang yang lebih berumur. Saya itu banyak ketemu orang, terutama teman kenalan-kenalan saya yang umurnya itu jauh di atas saya, misal saya kan sekarang 22, misal 25 atau 30 atau bahkan ada yang 40. Ada yang om-om itu umurnya 40, jualan aki tapi fokus itu mereka dia itu tak tanyain omsetnya itu 50 M per tahun. Jadi saya itu nggak bisa nebak kok dia jualan aki aja bisa 50 M per tahun itu gimana. Nah, itu masih tak belajar juga gimana. Nah, jadi kita itu cenderung dihargai sama ini teman kenalan kita yang umurnya lebih tua. Karena apa? Mereka mungkin melihat di sisi kita bahwa oh dulu saya juga gini loh, ambisinya kayak dia. Jadi mereka itu mau ngajarin kita gitu. Jadi mereka lebih kayak pandang kita itu sebagai dianya di masa lalu gitu. Jadi mereka cenderung mau nularin ilmu ke kita, mau ngajarin kita. Oh gini ya caranya ya. Gimana ini kalau kamu nggak mau jatuh, kamu harus gini. Kalau kamu profitable, kamu harus gini. Jadi mereka yang lebih tua itu cenderung mengajarkan. Karena kan mereka kan mau bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi ketika teman-teman ketemu yang orang yang lebih berumur, teman-teman itu cenderung dihargai. Ketika teman-teman yang kadang seumuran yang malah ngejudge kita kan, nahan kita mau berkembang gitu. Lebih banyak teman-teman kenalin orang lain yang lebih tua gitu, karena mereka cenderung menghargai kita. Nah, next. Nge-lag bentar. Nah, kekuatan compounding. Compounding itu perlipatan. Maksudnya apa nih? Ketika seseorang melakukan perbaikan diri sebesar 1% saja setiap hari secara konsisten selama 1 tahun. Mungkin teman-teman mikirnya 365% ya. Itu enggak. Soalnya ketika ini tak baca selesai dulu. Melainkan 37 kali lipat lebih baik. Nah, rumusnya gini. Sebaliknya, jika seseorang membiarkan kemampuannya menurun 1% setiap hari, itu mereka akan mendekati titik nol. Maksudnya apa nih? Tak coret-coret dulu. Nah, ketika teman-teman 1% setiap hari kan, itu besoknya itu nggak jadi 1%, tapi 101. Nah, besoknya lagi ketika teman-teman mau nyoba nambah pengetahuan 1% lagi, itu besoknya akan 102,101. Karena apa? Kan 1% dari ini kan. Nah, berikutnya 1% berikutnya di hari berikutnya akan jadi 103 ditambah 2,001 nih. Jadi 3,02. Nah, 103 compounding terus. Nah, ketemunya ini kalau 1 tahun 37 kali lebih lipat. 37 kali lipat lebih baik. Nah, itu. Dan next. Dunia ini tidak butuh proses, tapi dunia ini hanya butuh hasil. Teman-teman ketika sedang mencoba berproses atau mencoba sesuatu atau berbisnis dan lain-lain, berusaha yang lain atau bekerja yang lain, teman-teman itu ketika gagal, ketika jatuh, ketika ditipu, atau ketika teman-teman ditolak sama perusahaan ini, itu teman-teman sendirian. Nggak ada yang nemenin teman-teman. Maksudnya apa? Ketika teman-teman misal nyoba sesuatu nih, bisnis jatuh, itu gagalnya itu gagal sendirian, orang lain tuh nggak nikmati. Jadi orang lain tuh nggak tahu. Kayak contoh misal teman-teman mau melamar di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, tiba-tiba nggak dipanggil kan, itu rasa sakitnya itu di diri sendiri. Jadi teman-teman itu sendirian, cenderung kalau gagal itu sendirian. Tapi ketika teman-teman berhasil, itu semua orang akan mendekat nih. Wah keren ya, itu keren ya, kamu keren atau lain-lain itu. Nah, jadi nggak usah pamerin proses teman-teman yang ada, nggak usah misal pamerin kepahitan teman-teman di sosial media atau apa, karena sosial media itu tempat buat aja pamer hasil. Jadi mereka ketika teman-teman mencoba mempamerkan proses teman-teman itu nggak menarik, tetapi ketika teman-teman sudah berhasil, nah, dan teman-teman memamerkan proses seperti ini, nah hasilnya udah teman-teman udah digenggam ini, udah teman-teman udah berhasil, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah pamerin proses teman-teman yang pahit, misal ngelamar pekerjaan sambil hujan-hujanan atau ngirim sebuah paket ketika teman-teman berbisnis ada yang paketnya bolong dan lain-lain, itu nggak usah dipamerin ke orang lain, karena orang lain itu
butuh atau nggak mau lihat kepahitan ini. Orang lain itu hanya butuh hasil. Jadi mereka ketika orang lain melihat hasil itu, mereka cenderung akan mencontek atau menanyakan caranya. Gimana caranya ya biar berhasil, gimana caranya biar jadi bisnisnya. Dibandingkan teman-teman ketika berproses, nggak ada yang bakal tanya, oh kamu gini ya. Ketika teman-teman gagal, nggak bakal ada yang nanya. Tapi ketika teman-teman sukses, mereka pasti mau sukses. Gimana caranya biar mereka sukses gitu. Pasti mereka akan tanya gitu-gitu dan mereka teman-teman apa mereka itu akan menghargai teman-teman karena teman-teman udah nge-share apa yang teman-teman hasilkan ke value itu yang dihasilkan dan ditularkan ke mereka gitu. Next. Dan bentar, baterainya lemah. Oke, next. Nah, output itu tidak sama dengan inputnya. Beberapa orang itu tanya, mengapa hasil kerja saya seminggu ditambah lembur? Nah, kadang kan ada teman-teman yang lembur kan. Itu masih lebih sedikit dibandingkan orang di luar sana yang bahkan bisa menikmati waktu malam mereka, tapi buahnya banyak gitu. Nah, karena mereka apa? Karena ketika teman-teman mencoba sesuatu, itu output itu apa? Output maksudnya waktu yang teman-teman kerahkan, daya tenaga yang teman-teman kerahkan, atau uang yang teman-teman kerahkan, itu cenderung nggak sama dengan hasilnya. Maksudnya apa? Ketika misal contoh nih, tak gambar ya. Nah, satu. Ini ada teman-teman A. Nah, teman-teman orang A ini dia mencoba 9 sampai 5. 9 sampai 5 maksudnya apa? Mereka bekerja dari jam 9, pulang sampai jam 5. Tapi ketika dibandingkan orang B ini, orang B ini kerja misal 8 sampai 4. Nah, kan lebih sedikit kan? Ini value apa yang kamu kasih ke dunia ini? Maksudnya apa nih? Contoh A, ini orang A kan ini kan misal contoh A ini dia bekerja di perusahaan, orang B ini bisnis. Nah, ketika orang A ini bekerja di perusahaan, mereka cenderung mengorbankan waktu mereka untuk ini kan, untuk pos mereka. Gimana caranya biar ini. Tapi orang B ini pebisnis, mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Tapi orang pebisnis ini cenderung melakukan lebih banyak dibandingkan orang A. Maksudnya apa? Nih, orang pebisnis ini mereka menciptakan produk, mereka menciptakan suatu solusi yang orang lain masalahkan. Contohnya apa? Contohnya kan bisnis skincare. Nah, skincare nih. Ketika B ini sebagai owner bisnis skincare, nah, ini skincare ini menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa? Contoh, kulit hitam bisa diselesaikan dengan pemutih kan. Skincare kan jadi putih atau kulitnya jerawatan iritasi bisa diselesaikan. Orang B ini menciptakan hasil lebih banyak walaupun mereka lebih sedikit jam kerjanya. Dan mereka pasti berpikir lebih keras dibandingkan pekerja A ini. Walaupun mereka bekerja 9 sampai 5, tapi kan mereka hanya mengikuti sistem dibandingkan pekerja B, orang B yang menciptakan sebuah solusi dari permasalahan kan. Jadi seorang pebisnis itu harus menyelesaikan suatu masalah yang diciptakan yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ketika kayak saya nih, kan saya kan punya bisnis kayak ukuran dan barbershop. Nah, ketika ada barbershop di sebelah yang orangnya itu nggak berkompeten dan misal cukurannya hasilnya jelek, itu mereka pasti akan nyari. Ini sebuah masalah nih, potongan rambut saya jelek, saya pasti harus nyari ke tempat lain. Ya, disitulah saya menciptakan nih saya loh, ini karyawan saya pintar motong, pintar nyukur itu. Akhirnya orang-orang itu bakal datang ke bisnis saya karena saya menciptakan solusi dari apa? Dari masalah yang orang lain orang lain keluhkan. Itu pula misal jualan es teh gitu kan. Misal jualan es teh. Nah, aduh jelek banget. Oke, mos guys. Nah, es teh. Ini es teh ini apa? Di teman-teman ketika jualan es teh ini adalah sebuah masalah juga yang diselesaikan. Yaitu apa? Kehausan ketika misal panas. Masalahnya itu yaitu haus karena panas. Nah, solusinya apa? Ada warung es teh di samping. Nah, kita beli es teh gitu.
Nah, ketika cenderung musim hujan, ini nggak ST-nya nggak bakal laku, soalnya masalahnya nggak ada gitu. Jadi kamu harus menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan suatu solusi dari sebuah masalah agar apa namanya, kayak input itu kan ini value yang kamu kasih ke dunia kan, maksudnya sesuatu yang kamu kasih ke dunia kayak ini, misal kamu bikin skincare, ini sesuatu yang kamu kasih ke dunia, permasalahan di dunia yaitu kulitnya jelek atau iritasi gitu. Jadi ketika kamu mengasihkan sesuatu ke dunia yang besar, itu cenderung inputnya itu lebih besar dibandingkan kamu nggak menciptakan solusi apa-apa di orang A ini. Orang A kan nggak menciptakan solusi apa-apa, cuma bekerja sesuai sistem. Nah, ibaratnya gitu. Ketika contoh misal kalau di ini nih, ini tuh tahun 2000-an itu nggak ada. Mereka itu 2000-an itu cenderung pakai air sumur, air PDAM yang dimasak sendiri. Ketika siapa ya? Ini ada pencipta Aqua. Saya lupa namanya. Pencipta Aqua ini mereka menciptakan air dengan botol gini yang harganya bahkan lebih mahal daripada bensin. Bahkan dulu Aqua gini tuh harganya lebih mahal dari bensin, dan orang-orang heran mengapa ada orang gila yang jualan air putih dan harganya itu cenderung lebih mahal dibandingkan bensin itu. Nah, sekarang kan maju juga karena mereka menciptakan value dari suatu masalah. Oh, masalahnya apa? Ketika di jalan kita mau minum suatu tapi nggak ada tempatnya kan. Nah, ini jadi pemecahan masalah. Oh, dengan adanya saya menciptakan Aqua ini, saya bisa menyelesaikan solusi di mana tiba-tiba ada orang haus di tengah jalan bisa berhenti beli ini gitu, botolan gitu. Jadi gitu. Begitu pula dengan HP atau dan lain-lain. Dulu itu kan mengirim pesan kan nggak semudah apa yang sekarang kita pakai WhatsApp. Jadi ini itu sebuah solusi dari permasalahan di mana mengirim surat itu lama, butuh waktu, butuh tenaga, belum ada badai atau dan lain-lain faktor dinamika lapangan di luar gitu. Ini terselesaikan dengan device ini. Nah, kameranya masuk di sini. Ini kan kamera kan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Di mana teman-teman ribet kalau bawa kamera balokan gini kan, tiap hari moto gitu. Ini sebuah solusi dari masalah. Oh, ternyata kamera bisa disimpan di sebuah perangkat yang kecil seperti ini ya gitu. Jadi teman-teman kalau mau maju, teman-teman harus menciptakan sebuah solusi yang bisa berdampak ke masyarakat. Dan next. Bentar, masih coret-coretan. Nah, aksi. Nah, ini yang paling penting dari fokus. Nah, jangan kamu hanya pikirkan karirmu, tapi rancang karirmu. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sedang mencoba hal sesuatu atau memikirkan sesuatu, jangan teman-teman cuma dipikiran aja. Ketika saya mencoba gimana saya mencari pemasukan tambahan dari ini ya, dari ketika saya dinas, ketika apa. Nah, ini ada pikiran, oh, saya bisa nih jual beli motor kayak kemarin yang kalian lakuin atau dan lain-lain. Bisa. Itu teman-teman harus aksi dulu. Jangan teman-teman harus mikir, oh, saya mau bisnis A ya, saya mau bisnis B. Nah, ketika saya berpikir nih, kemarin kan saya sempat buka les juga buat calon-calon siswa yang TNI kan. Itu kan ini pikiran sekilas, tapi ketika teman-teman memikirkan situ, ketika cuma hanya dipikirin aja, itu nggak bakal jalan. Teman-teman harus tulis, atau sekarang kan ada AI kan. Nah, kadang saya masukin ke AI cara membuat bisnis. Nah, teman-teman harus ceritain dulu biar ini. Saya ini bekerja ini. Saya mau membuat bisnis, gimana caranya biar saya bisa mengatur waktunya dan bisa profit ya gitu. Nah, gitu pula teman bisnisnya kemarin tak jalanin, saya melatih casis TNI itu kan pikirannya sekilas kan, tapi saya tulis. Nah, casis TNI, nah saya mulai bikin rundown gimana ini. Kita bikin sistem pelatihan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan kita bikin e-booknya, ada bukunya yang tak bikin sendiri itu. Nanti mungkin kalau ada yang teman-teman mau minta bisa tak kirim, ada e-booknya yang tak kirimin. Lalu ada misal waktu rest day, gimana caranya biar istirahatmu bisa ini, dan gimana caranya biar teman-teman makanan itu bisa meregenerasi ke tubuh teman-teman secara maksimal. Itu ada ketika saya mencoba bisnis
mengajarin sasis TNI gitu. Jadi jangan teman-teman cuma pikiran di otak doang, teman-teman harus tulis. Nah, menulis ini dapat membuat isi pikiran teman-teman itu menjadi keluar. Jadi teman-teman coba menulis satu kata itu pasti bisa dipetakan dalam beberapa sub kan. Jadi jangan cuma dipikirin, coba beraksi. Nih apa? Coba tulis gimana bisnis A, caranya gimana, ini gimana, cari ilmu di AI yang udah ada, atau misal berguru ke orang yang ada, kayak contoh saya dulu kan buka barbershop itu berguru ke Bang Agni, seniorku. Jadi ada seniorku yang buka itu juga di Malang, jadi saya berguru tiap malam belajar gimana cara manajemen ini, karyawan gini, perjanjiannya gimana, gajinya gimana, atau gimana dan lain gitu. Jadi aksi dulu, jangan cuma pikirin di otak doang, aksi, kerjain. Mau coba A, kerjain, coba B, kerjain. Tapi harus fokus, satu-satu dulu, jangan coba hal-hal banyak itu. Nah. Dan yang kedua, riset sebelum beraksi, bukan hanya di dalam pikiran. Ketika teman-teman mau mencoba suatu, harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, wawancara informasi. Wawancara informasi maksudnya apa? Nah, ketika teman-teman mau mencoba suatu, misal ada senior atau ada kenalan yang sudah menggeluti bisnis itu 2 tahun atau 3 tahun, teman-teman harus tanya ke dia, wawancara, Bang, gimana ya caranya biar buka ini? Pasti kalau ada orang yang penasaran, mereka cenderung jawab ini, oh caranya gini, tergantung orang-orang ya. Cuma saya cenderung jawab sama Bang itu. Nah, harus wawancara informasi ke semua orang, gimana caranya biar ngelola ini, gini. Harus tanya ke orang, beraksi itu kan aksi, termasuk aksi. Nah, yang kedua, ambil proyek atau magang kecil. Maksudnya apa? Ketika teman misal mau coba kerja ke sebuah perusahaan, kan biasanya ada magang-magang kecil-kecilan itu. Teman-teman harus coba, oh gimana rasanya kerja di sini, gimana gini. Kerja di sini pressure-nya segini atau pressure-nya segini itu ada. Jadi teman-teman harus tahu dulu sebelum full nyoba. Itu kan udah masuk beraksi kalau gitu. Dan yang ketiga, ikuti bootcamp atau kursus singkat atau misal kelas. Misal teman-teman mau nyoba bisnis ini, kan biasanya udah ada banyak kelas atau course yang dijual secara online. Teman-teman harus coba itu. Pelajarin, tulis A, B, C, D, gimana caranya A, gimana caranya B, dan gimana caranya C. Itu. Nah, yang selanjutnya, kenapa kebanyakan orang itu malas untuk memulai? Ini yang parah banget, semua orang cenderung melakukan ini semua. Mereka itu malas untuk memulai. Kenapa? Karena nggak ada rasa terdesak. Maksudnya apa? Contohnya misal nih, amit-amit teman-teman misal bisnis orang tua teman-teman bangkrut, nggak ada uang atau apa. Nah, teman-teman survive, rumah dijual gitu, pasti teman-teman punya rasa terdesak gitu. Amit-amit ya. Teman-teman punya rasa terdesak. Gimana caranya biar saya bisa punya uang kayak dulu ya, gimana caranya biar saya hidup ya, dan gimana cara biar keluarga saya biar bisa survive kayak gitu. Jadi harus ada rasa terdesak, walaupun nggak ada teman-teman sekarang ini, teman-teman harus terdesak, misal harus punya rasa terdesak di dalam diri teman-teman, misal nih, oh teman-teman saya udah berhasil semua nih, sedangkan saya yang belum berhasil. Nah, itu rasa terdesak harus ditimbulkan. Gimana caranya biar teman-teman bisa memunculkan rasa terdesak, dan itu akan mendorong teman-teman untuk maju ke step berikutnya itu. Nah, yang kedua, tidak mempunyai tujuan yang jelas nih. Kebanyakan orang itu malas memulai karena tidak punya tujuan yang jelas. Maksudnya apa nih? Ketika contoh nih teman-teman, amin ya kayak tadi, keluarga teman-teman tiba-tiba jatuh miskin atau rumahnya dijual dan lain-lain. Teman-teman kan mempunyai tujuan, yaitu survive atau bertahan. Jadi gimana caranya biar saya bisa makan besok, minggu depan, bulan depan gitu, atau gimana caranya biar saya bisa membalikan hutang yang ada itu. Harus punya tujuan, karena tujuan itu mengarahkan. Jadi itu adanya tujuan itu membuat suatu hal, membuat teman-teman bisa fokus biar mengejar tujuan itu. Tapi sedangkan kalau teman-teman nggak punya tujuan sama sekali, itu bakal bikin teman-teman, wah paling besok ini nggak usah cobalah, besok bisa makan kok, nggak usah inilah, besok bisa, lusa masih bisa makan kok, bisa naik motor kok. Sedangkan kalau teman-teman bisa kelilit hutang, atau besok mungkin ada, minggu depan mungkin ada debt collector yang nagih ke rumah, pasti teman-teman itu
terdesak dan punya tujuan yang jelas. Gimana caranya biar saya melunasi utang ya, saya harus nyoba ini, harus jualan ini, jualan itu. Nah, itu tujuan yang jelas itu dapat mengarahkan kita. Nah, 3, tidak ada rasa kompetitif nih. Maksudnya apa? Ini beralih ke bisnis es teh kayak tadi ya. Nah, jadi kan teman-teman kayak misal bikin bisnis. Nah, ini ada es tehnya orang. Ini ada es tehnya bisnis es teh temen. Ini bisnis es tehmu. Ini orang lain ini. Ini yang beli orang lain. Nah, ketika teman-teman nggak punya saingan, pasti teman-teman santai. Wah, ini udah banyak yang beli nih. Santai aja, nggak usah kembangin ini, udah segini aja, uangnya udah cukup kok, 100.000 per hari atau dan lain-lain. Nah, ketika tiba-tiba ada orang lain yang buka gerai es teh jebret, otomatis kan ini, kalau ada orang lain yang buka bisnis, ini akan terbagi nih, 50 ke sini dan 50 ke sini. Jadi omset teman-teman tuh jadi setengah. Nah, itu yang akan menimbulkan rasa kompetitif. Jadi, wah, anjir ada saingan nih. Gimana caranya biar saya lebih hebat, lebih menarik perhatian dibandingkan gerai sebelah ya. Oh, mungkin harganya saya kurangi sedikit biar bisa lebih banyak customer, atau mungkin kita adain banner dan lain-lain biar bisa menarik perhatian, atau kita pakai promosi gede-gedean gula asli dan lain-lain. Itu teman-teman tuh kalau punya rasa kompetitif cenderung akan mulai berkembang. Oh, ada masalah nih, ada saingan nih. Gimana caranya biar saya bisa lebih maju dibandingkan saingan itu. Nah, susahnya yaitu ketika teman-teman nggak punya rasa kompetitif ini bisnis B ini cenderung yang orang lain garap, ini cenderung punya rasa kompetitif lebih besar. Wah, saya orang baru di sini. Nah, gimana cara biar saya bisa ngalahin orang A yang sudah setahun di sini ya. Nah, ini mereka yang orang lain yang mereka ini punya rasa kompetitif lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Dibandingkan teman-teman yang juga bisnis yang ini yang udah lama kan. Mereka itu lebih rasa kompetitifnya lebih tinggi. Wah, saya buka baru nih, gimana caranya biar saya lebih profitable dari mereka yang udah buka setahun gitu. Mereka pasti. Tapi kalau teman-teman nggak punya rasa kompetitif ini akan makan bisnis teman-teman. Akhirnya teman-teman itu tutup bisnis dan udah game over di situ. Nah, itu pentingnya rasa kompetitif di teman-teman. Gitu. Nah. Oh, ada yang nggak bisa bergabung ya? Bentar. Aman, sudah Kak, aman. Oh, udah. Kamu ngechat apa jalan? Benar. Nah, yang selanjutnya, tidak memiliki circle atau komunitas. Nah, maksudnya apa nih? Ketika teman-teman misal ini bisnis teman-teman nih udah bisa berhasil ngalahin ini, nah, dan ini sudah profit. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya komunitas yang bisa mendukung teman-teman growth atau tumbuh, itu cenderung malas untuk ekspansi atau malas untuk ini. Maksudnya apa? Kan ada mungkin bisnis es teh punya orang lain yang lebih besar kan. Nah, ini kan bisnis es teh orang lain yang lebih besar nih. Nah, ketika teman-teman nggak berteman sama ini, itu mereka hanya fokus ini. Ibaratnya teman-teman ini hidup di kolam yang kecil. Jadi ini teman-teman ini bisnis ini seperti ikan besar di kolam kecil. Tapi ketika kamu punya circle kayak gini, nah ini kolamnya ini lebih besar. Nah, dibandingkan kolam ini kan. Kolamnya lebih besar. Teman-teman itu jadi ikan kecil di dalam kolam besar. Ada ikan yang lebih besar lagi ya. Teman-teman ketika punya circle atau komunitas yang bisa yang ada orang besar di situ yang atau bisa mendukung teman-teman, itu cenderung bisa growth. Karena apa? Ini adanya koneksi. Teman-teman bisa tanya ini, Mas gimana ya? Tanya caranya biar saya bisa buka cabang kedua, buka cabang ketiga. Gimana ya cara manajemennya biar bisa sustainable, bisa bertahan gitu. Teman-teman akan cenderung akan komunikasi, dan teman-teman pasti banyak disaranin. Ini bakal ngasih saran banyak karena mereka udah sembuh kan, udah suruh mau nyari apa lagi gitu kan. Nah, ini pasti akan ngasih saran banyak mereka. Oh, kamu bisnismu masih kurang ini nih, marketingmu masih kurang bagus, kamu harus perbaikin. Kamu mungkin harus bikin poster atau brosur dan lain-lain buat marketing, dan mungkin bisa ditambahkan ads atau yang lain-lain gitu. Jadi ketika teman-teman punya komunitas atau circle atau pertemanan, kolam yang besar kayak gini, itu cenderung bisa teman-teman mendorong teman-teman buat growth atau buat tumbuh gitu. Nah, yang kelima, terlalu suka berada di zona nyaman. Ketika teman-teman sudah punya circle kayak gini,
Tapi teman-teman nggak mau nih disaranin sama orang ini, teman-teman nggak bisa nerima saran yang mereka kasih gitu, nyaman aja di zona teman-teman yang jadi ikan kecil di kolam besar, itu teman-teman akan cenderung dimakan sama ikan besar yang nanti datang gitu. Jadi teman-teman jangan zona nyaman itu jangan stay di zona nyaman. Jangan 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 suka jadi ikan kecil aja. Teman-teman harus makan ilmu dari mereka yang bisnisnya udah besar-besar, biar bisa bikin teman-teman itu bisnisnya jadi lebih gede, lebih besar gitu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu reiterasi. Reiterasi itu apa? Yaitu pengulangan atau misal nih tak baca ini ya. Reiterasi yaitu aksi tambah gagal plus evaluasi. Jadinya yaitu versi diri yang lebih baik. Gagal itu bukan vonis, tapi data. Orang-orang yang punya mindset reiterasi ini, gagal itu cenderung data mereka. Jadi ibaratnya apa? Ketika teman-teman misal coba nih, ini kan coba misal teman-teman jadi atlet, misal atlet pemanah gitu. Percobaan pertama ini, pasti teman-teman misal nilainya 6. Tapi teman-teman itu harus, kan gagal kan nilainya, dibandingkan ada yang mungkin nilainya 10. Teman-teman itu harus evaluasi diri. Nah, ketika evaluasi, oh ternyata pegangan saya kurang erat dan tarikan saya kurang pas gitu. Nah, misalkan dan percobaan kedua, nah nilainya 7. Nah, 7. Nah, wah, gagal lagi dibandingkan ada orang lain yang nilainya 9 atau 10. Nah, evaluasi. Jadi, oh mungkin ininya apa? Ada angin, jadi harus dimiringkan sedikit panahnya. Nah, dan percobaan ketiga harus evaluasi lagi. Misal percobaan 3 nih 8, waduh masih kurang nih nilainya. Apa ya yang harus saya evaluasi ya? Pikirkan apa ya? Mengapa saya nilainya sedikit ya? Harus why. Kenapa? Why? Kenapa saya nilainya sedikit ya? Begitu pula dengan misal berbisnis. Nah, misal jualan ST lagi. Nah, satu nih percobaan pertama teman-teman jual ST masih gerai biasa. Oh ternyata gerobaknya atau ininya tempatnya itu kurang bagus. Nah, dirapihin. Nah, ini evaluasinya dirapihin. Nah, ke minggu depan ketika omsetnya udah naik tapi belum bisa nutup modal yang ada, evaluasi lagi. Oh, ternyata kemasannya kurang menarik ya. Oh, gitu. Nah, evaluasi ketiga. Nah, wah, sudah banyak ini, maksudnya sudah banyak yang datang, cash flow sudah masuk tapi belum ada balik modal dan lain-lain. Nah, apa yang salah hari ini ya? Apa yang salah minggu ini ya? Oh, ternyata marketingnya masih belum terkenal di satu daerah ini. Harus marketing di Instagram Ads atau dan lain-lain, atau bagi-bagi brosur di ini, atau ada promo gimana beli 2 gratis 1 atau gimana. Dan evaluasi keempat dan nilainya ada jadi 9. Jadi gitu. Aksi, ada gagal nih nilainya kurang, evaluasi. Gagal lagi, evaluasi. Step ketiga gagal lagi, evaluasi, dan akhirnya ini. Jadi tumbuh jadi hebat. Jadi jadikan gagal itu sebagai data. Jangan cuma sebagai wah saya gagal, mentalku kena. Jangan gitu ya. Jangan sampai teman-teman gagal itu jadi kena mental gitu. Harus jadiin data. Oh, data saya pas 6 ini data saya ternyata kurang ya. Evaluasi, data ini masukin. Jangan berbuat gini, jangan berbuat gitu. Evaluasi lagi ini. Jadi gitu. Itu namanya reiterasi. Dan next. Nah, ini quotes. Nah, pedang tajam tidak tercipta dari besi yang didiamkan di ruang ber-AC yang nyaman, tapi ia dilahirkan dari api, panas ekstrim, dan dikan atau dipukul pakai palu. Maksudnya apa? Ketika teman-teman mau growth, mau tumbuh, mau sukses atau lain-lain, teman-teman itu jangan nyaman di zona nyaman teman-teman aja. Jangan nyaman di AC, jangan nyaman di kondisi teman-teman seperti sekarang. Itu nggak bisa ini. Hidup itu enggak gitu, jadi nggak bisa kita stay di zona nyaman terus. Ada kalanya kita kena masalah A, kena masalah B, atau kena masalah C. Itu teman-teman pasti ada masalah aja yang datang. Jadi jangan nyaman di kondisi itu. Teman-teman harus berusaha. Nah, panas ekstrim, dipukul terus, gagal di mana-mana, dicemooh orang, ditipu orang, itu tekanan. Tapi itu kan akan menghasilkan pedang yang tajam. Next, terima kasih atas sudah mendengarkan. Dan any question, ada yang mau ditanyakan silakan mungkin chat dulu atau bisa
Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya Kak Dharma yang sangat luar biasa ini. Jadi sebelumnya aku belum banyak tahu tentang ini ya, tapi setelah mendengarkan pemaparan materi dari Kak Dharma, jadi banyak lebih tahu tentang mindset untuk di dunia karir. Oke teman-teman, silahkan barangkali ada pertanyaan atau teman-teman mau berkeluh kesah tentang menghadapi dunia karir dan mau berdiskusi, silahkan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Atau boleh di chat di kolom chat mic, boleh teman-teman, silahkan. Kalau mau tanya kirim pesan di sini ya, Ipo lagi. Atau nih ada yang angkat tangan nih Jojo. Ya, silahkan Kak Jojo. Mau ya? Halo, selamat malam. Malam. Ya, saya cowok, Kak. Ya. Ya Om, kenapa? Mau tanya apa? Aduh, saya masih muda. Oke, Suaranya kerasin lagi soalnya agak berisik di sini. oke, siap-siap. Diskusi ya, katanya diskusi dulu tadi. Ya. Kan apa materi malam ini kan tentang growth mindset Gen Z dalam menghadapi dunia karir begitu. Iya betul. Nah, santai ya, santai. Nah, tanpa mengurangi materi dari Mas Dharma, sebenarnya kalau ini saya coba mungkin mereview sekilas dari 21 slide ini ya. Ya. Sebenarnya kalau dari saya ini sebenarnya menangkap bahwa kita itu banyak berbicara mengenai growth mindset, yang mana memang bahwa dalam dunia karir yang penuh dinamis ini kadang membuat kita frustasi atau bahkan mungkin membuat kita mungkin ya memiliki keruwetan dalam berpikir. Itulah kenapa pada akhirnya perlu mindset yang gacor bahasanya, perlu mindset yang jelem dalam rangka ya prinsipnya menunjang ketahanan atau bahkan menunjang kesuksesan dalam menjalankan karir yang kita jalani. Itulah kenapa forum ini ada, mungkin begitu. Nah, tapi saya mau coba mundur dari situ sebenarnya. Ya ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi, cerita ya. Dalam saya pernah 2 tahun barangkali mungkin saya itu dalam posisi dilema pencarian jati diri. Saya merasa bahwa saya memiliki krisis identitas diri. Yang itu kemudian menghambat penemuan karir saya. Jadi kan untuk kita bisa berpikir mengenai growth mindset, untuk kita bisa menemukan rancangan karir yang seperti Mas Dharma bilang tadi, itu kan otomatis kita harus tahu karir kita di mana. Nah, jangankan bilang karir, saya menemukan karir saya saja itu masih belum bisa, karena memang dari awal saya masih belum mengenali diri saya pribadi. Nah, itulah yang kemudian menghambat saya dalam menemukan karir, gerak saya, langkah saya dalam belajar, atau mungkin langkah saya dalam menjalani kehidupan itu ya cenderung tidak tersistem, cenderung tidak mengarah kepada pencapaian karir. Karena memang dari awal karir saya masih belum ketemu. Dan ini memang kalau saya coba dulu baca-baca itu bahwa banyak jurnal riset yang mengatakan kalau generasi yang paling sulit menemukan cita-cita itu ya anak muda. Bahkan kecenderungan umur-umur 20 yang itu disebabkan oleh mereka tidak tahu jati diri mereka. Bahkan itu sebesar 60%. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ya growth mindset kita mungkin bisa jadi sama-sama paham, sama-sama tahu, tapi sebelum ke growth mindset karir saya apa ya? Nah, itu saya masih belum ketemu. Ternyata karena memang saya belum menemukan jati diri. Nah, kira-kira ada tips atau
trik apa yang kira-kira versi Mas Dharma untuk bisa menemukan jati diri? Kira-kira saya cocok di mana ya? Kira-kira saya itu orang seperti apa? Karir seperti apa yang cocok untuk saya? Itu sih Mas. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Jojo. Sangat menarik sekali ya. Silakan Kak Dharma bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya gimana caranya biar saya bisa menemukan jati diri gitu, ya kan? Kalau di case saya, in case saya gitu, saya itu nggak tahu juga. Jadi ketika saya setelah menjadi tentara kan, itu saya juga masih fokus di tentaranya gitu, jadi nggak tahu. Jadi kita ngikutin kegiatan tentara aja gitu. Kita nggak, saya juga nggak tahu jati diri saya di mana. Nah, jati diri itu akan mulai masuk ketika teman-teman itu suka melakukan itu dan ada hasilnya. Nah, hal itu tuh jati diri saya itu mulai tumbuh ketika saya mencoba membuka bisnis. Jadi, wah ternyata bisnis gini ya, sesusah ini ya. Tapi ada susah itu bikin tantangan bagi saya. Kalau hal itu bikin tantangan teman dan teman-teman ini bikin lebih semangat dalam mengejarnya, itu berarti mungkin bisa, mungkin jejak karir teman-teman itu di situ. Karena teman-teman itu suka. Kayak misal saya juga pas 3 bulan pertama itu saya benar-benar nggak profitable bisnis saya. Jadi mau nggak mau gaji saya yang tentara ini harus nombokin gaji karyawan gitu. Itu tapi saya suka melakukannya. Oh ternyata pace-nya itu sepertinya, langkah-langkahnya seperti ini ya. Saya suka melakukan itu dan akhirnya sampai di titik saya bisa profitable karena saya mencoba reiterasi itu. Jadi jati diri itu ditemukan ketika teman-teman mencoba sesuatu dan suka dan ada hasilnya gitu. Jadi teman-teman kita juga nggak tahu jati diri kita itu apa, tapi teman-teman lu harus coba satu-satu gitu. Misal ada yang jati dirinya misal mungkin suka bekerja di suatu perusahaan dan mungkin mereka suka di karir di yang stay di kayak di perusahaan gitu. Jadi mungkin jadi apa, terus setelah saya jadi manajer itu kan beda-beda, masing-masing orang kan beda. Jadi kalau dari saya itu kalau mau menemukan jati diri itu teman-teman harus coba semua, dan ketika teman-teman coba itu dan gagal tetapi teman-teman suka dan ketika teman-teman mengulanginya lalu berhasil, itu ada rasa senang diri, wah saya senang melakukan itu, jati diri teman-teman itu kan di situ. Tetapi ada in case mungkin beberapa orang ya, mungkin ada yang melakukan seperti itu tapi gagal. Karena kehidupan memang seperti itu, kehidupan itu nggak bisa ditebak. Jadi ada faktor A, B, C sampai Z misal yang bisa bikin jatuh gitu. Mau misal teman-teman udah suka buka bisnis atau misal suka melakukan bisnis dan profit tiba-tiba ditipu jeder. Nah, itu kan teman-teman bisa itu kan faktor Z yang dimana di luar yang kita rencanain kan. Jadi itu memang gitu. Tergantung teman-teman mau, nah mindset, tergantung teman-teman mau bisa bangkit atau enggak. Makanya teman-teman punya mindset itu sebagai dasar. Maksudnya apa? Ketika teman-teman terjatuh gitu atau misal tiba-tiba ngedown atau tiba-tiba rugi banyak, hilang uangnya nol kembali. Ketika teman-teman sudah punya mindset bahwa ini itu bisa bikin kita menentukan jati diri kita. Jadi kembali ke jati diri kita. Jadi walaupun kita sudah menemukan jati diri kita tapi belum ada hasilnya. Tapi mungkin kita suka di hal itu. Ketika kita gagal itu kita bisa back up lagi, kita bisa naik lagi ke, pertanyaan lain benar ya, ketika kita bisa naik lagi ke selanjutnya, ke hal selanjutnya. Jadi buyar aku. Jadi gitu. Jadi cenderung ketika teman-teman punya mindset itu bisa buat dasar buat teman-teman ketika menemukan jati diri gitu. Jadi memang jati diri itu nggak bisa kita temukan dalam beberapa bulan atau setahun, 2 tahun, itu masing-masing orang berbeda. Jadi cenderung mencoba segala hal yang teman-teman suka, dan teman-teman ketika gagal itu teman-teman masih ada rasa ambisinya. Oh saya merasa bahwa ini bisa dilakukan tapi saya masih gagal nih, apa yang harus perbaikin. Itu jati diri teman-teman itu tumbuh di saat gagal itu. Jadi saya juga kan dulu kan 3 bulan kan gagal juga kan, kayak masih nombokin gaji karyawan itu gagal bagi saya, tapi saya masih bisa makan besok. Saya masih bisa makan bulan depan gitu. Wah, jadi anjir. Tapi saya suka melakukan hal itu. Nah, itu sebagai ternyata jati diri saya di seorang bisnis. Saya suka berbisnis, jual beli dan lain-lain gitu. Ininya gitu. Jadi jati diri itu ditemukan ketika teman-teman berusaha gagal lalu teman-teman mau bangkit lagi itu jati diri sebenarnya teman-teman gitu.
Kalau misal kurang mungkin ada mau ditanyain lagi gitu. Oke, begitu Kak Jojo tanggapan dari Kak Dharma. Apakah ada masukan lagi atau any question? Sudah, oke. Terima kasih. Ini Tan, ini ada selanjutnya yang tanya ini Tan. ya ada dari kolom chat itu dari Kak Mila Hadi. Mila Itu dia Hadi. memberikan 3 pertanyaan Kak Dharma ini. Ya, tak baca dulu. Bagaimana ahli gizi dapat berkarir di dunia militer seperti jalur PPK, Sutnakes, namun ada kendala tinggi badan. Lantas solusi apa yang harus saya lakukan? Mau berkarir di dunia militer ya kayak jalur PPK, Sutnakesnya. Tinggi badannya memang berapa? Maksudnya jadi cenderung berubah. Jadi sebuah sistem itu cenderung berubah. Kalau misal di bisnis ya, nih di bisnis. Ini bentar satu dulu, ini Mbak Nurul Hawid bentar ya. Ini satu dulu. Nah, ketika di bisnis misal ada suatu kejadian A yang bikin ternyata kalau saya melakukan A jadi pemasukan saya lebih kurang ya. Lalu pasti bos itu melakukan sebuah evaluasi dan sebuah perubahan SOP lah. Gimana caranya biar mengatasi masalah A gitu. Nah, dan juga di dunia militer juga gitu. Di tahun 2021 saya mendaftar itu minimal tinggi tentara itu 165. Ketika di tahun 2024 kemarin itu aturan itu berubah karena Pak Presiden Prabowo itu butuh banyak tentara. Jadi 160 bisa masuk gitu. Jadi kalau mungkin mau solusinya teman-teman mungkin bisa nunggu sambil berkarir di jalur lain. Ada juga teman-teman yang saya kenal itu dia mencoba jadi dokter dulu baru mereka daftar KPK atau dan lain-lain gitu, atau mungkin ada yang bekerja di hal ini di samping daftar tentara juga ada gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berpatokan dalam satu hal. Teman-teman harus bikin rencana A, rencana B, rencana C. Ketika satunya rencana A-nya gagal, rencana B-nya bisa buat backup gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghadapi maraknya peran ahli gizi yang tidak lulusan di beberapa BG yang tidak sesuai SOP. Karena pilot dibandingkan dengan syarat yang beberapa bulan terus terbang pesawat yang taruhan nyawa orang dan konflik keracunan bahkan kematian. Karena peran ahli gizi itu fungsional bukan struktural yang bisa digantikan oleh siapapun. Menghadapi maraknya peran ahli gizi yang tidak sesuai di MBG ya. MBG itu kan sistem sebuah hal yang dibikin sama pemerintah kan. Jadi kita nggak bisa main saya ini apa sih? Saya orang biasa. Jadi kita nggak bisa mengubah sistem yang dibuat mereka gitu loh. Saya siapa gitu. Nggak bisa kita rubah. Jadi nggak usah teman-teman ngurusin suatu sistem yang nggak jelas itu. Teman-teman kalau misalnya daftar nggak diterima di situ ya nggak usah. Maksudnya nggak terima. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Tapi jangan sampai komplain-komplain gitu. Soalnya kita kan ngikut sistem yang ada gitu. Mungkin teman-teman ya, kan caranya banyak. Ada bekerja, mungkin teman-teman kalau mau masuk di situ, teman-teman harus kenalan, harus punya koneksi gitu loh, agar skill teman-teman itu terlihat. Nah, soalnya apa? Ketika teman-teman nggak punya koneksi, ketika disamakan daftarnya sama orang lain, itu teman-teman kan nggak kelihatan skillnya yang mana. Karena kadang-kadang yang hire karyawan juga cuma lihat skillnya dari ini aja, dari CV-nya aja, data diri bio-nya mereka. Tapi teman-teman ketika punya kenalan di sistem itu, ketika teman-teman punya kenalan di sistem itu dan kenalan ini tahu skillnya teman-teman itu apa dan teman-teman itu bisa diandalin, itu teman-teman bakal bisa diambil itu. Jadi jangan menyalahkan keadaan, teman-teman cari rencana B, rencana C. Kalau rencana A daftar biasa gagal, rencana B cari kenalan, gimana cari relasi. Nah jadi jangan berpasrah pada sebuah keadaan gitu. Nah yang ketiga, bagaimana cara membagi waktu setelah terjun kerja sambil lanjut kuliah profesi vokasi. Kalau kuliah kerja kan ada sistem, ada jam kuliah yang khusus buat bekerja gitu, yang kayak malam doang atau apa. Teman-temanku juga melakukan ya, cuma aku nggak ngambil itu soalnya aku lebih suka belajar di ilmu yang orang berikan, kayak saya beli modul berjuta-juta atau dan lain-lain tuh. Jadi saya lebih suka belajar yang saya bisa terserah gitu dibandingkan kuliah yang cuma gelar tapi itu di in case saya ya, tapi nggak tahu yang lain itu. Cara bagi waktu ya teman-teman harus bikin list gitu. Saya ini di HP kadang bikin list malam sebelum tidur itu, teman-teman itu bikin list pagi mengerjakan ini,
Nah, teman-teman ketika mau mengerjakan sesuatu yang berat, itu pagi aja, pagi sampai siang. Nah, ketika setelah jam 12, itu teman-teman waktunya itu udah cenderung nggak produktif, soalnya badan udah lemas, udah ngantuk, dan lain itu. Ininya teman-teman bikin list apa yang besok yang mau dilakuin. Misal pagi, mengerjakan ini. Nah, siang kerjaan ini yang ringan-ringan aja. Nah, ini rencana B ketika ini gagal mengerjakan ini gitu. Jadi teman-teman harus buka manajemen waktu itu dengan cara teman-teman bikin list, bikin daftar yang harus dikerjain. Karena kita nggak bisa bagi waktu itu karena kita lupa kita mau melakukan apa. Jadi gitu. Jadi ketika teman-teman mencatat itu kan bisa dilihat sepanjang waktu kan. Jadi itu gitu. Cara membagi waktu itu. Tulis list yang kerjaan berat-berat pagi dulu, baru yang ringan-ringan itu siang. Contoh kayak meeting itu pagi biar kamu bisa berpikir secara kritis. Siangnya itu baru kerja yang ringan. Oke, terima kasih. Salam anak Gidi, salam juga. Lain-lain, nah. Oke, begitu Kak Mila. Kuliah. Jawaban Bentar. Karena lanjut kuliah profesi saya di rumah sakit. Oh, kalau itu susah ya, rumah sakit. Kalau itu di luar bidang saya, tapi yang setahu saya itu kalau kuliah itu bisa, yang kalau sambil kerja itu bisa di malam gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Nurul, dia itu udah raise hand. Silahkan Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dharma izin bertanya ini dari presentasi Mas tadi kan tentang pengalaman terus jatuh bangunnya ya. Nah, Mas itu dalam perjalanan itu menemui beberapa circle, apakah circle yang Mas temui itu selalu satu pandangan atau seperti apa? Karena dari pengalaman saya itu beberapa circle itu selalu menjatuhkan. Yang saya takutin itu ketika mau bersirkel ke lain orang atau nanti orang baru menjatuhkan lagi. Itu dari Mas sendiri untuk menanggapi orang-orang baru untuk berjalan bersama, terus relasi bersama, tukar pikiran atau untuk bisnis itu seperti apa Mas? Untuk menjaga diri supaya kita itu enggak seperti yang kemarin-kemarin itu Mas. Terus pertanyaan kedua, menurut Mas produk yang di tahun-tahun yang akan datang itu yang menurut Mas itu apa ya Mas untuk Gen Z ini yang sangat diminati dari generasi Gen Z itu Mas? Mungkin coba itu, ditulis saja, kayaknya 1 sama 2 ini. Oh iya, oke. Yang mau tanya tulis saja ya, soalnya siap. fokusnya itu harus fokus, nggak bisa banyak-banyak, satu tulis jawab baru satu. Oh iya, saya tulis ya. Mungkin lain dulu bisa jawab. Saya tak tulis dulu. Oh ya, nanti Pak Nurul nanti ya. Nah, ini Mbak Octavian Amrowo, Mas. Kenapa di dalam dunia Gen Z sering disibukkan dengan alat gadget? Bukankah lebih baik untuk tidak terlalu disibukkan? Apakah alat gadget memang diprioritaskan dalam kehidupan? Maaf, pertanyaan saya kalau dunia alat gadget. Terima kasih waktunya Kak. Nah, ini pertanyaannya berarti bukankah lebih baik tidak terlalu disibukkan? Itu apakah alat gadget memang diprioritaskan dalam kehidupan? Nah, itu tak jawab ya. Ini Mas Amrowo ini tergantung masing-masing orang dan bidang pekerjaannya orang itu apa. Nah, ketika kayak saya tentara aja nih, dimana tentara itu harus komunikasinya harus cepat nih, harus 1 menit, 5 menit itu katanya menentukan. Jadi 1 menit itu harus terkirim di WA. Kalau dulu kan pakai HP kita kan, tapi karena sekarang sistemnya udah maju, kita pakai HP aja. Nah, ketika saya bekerja di tentara, disibukkan dalam hal apa? Informasi. Jadi saya harus cepat menerima informasi yang ada di gadget ini. Jadi nggak bisa semua orang itu disalahkan, jangan disibukkan sama gadget, nggak bisa. Ada juga yang kerjanya live TikTok atau apa, itu kan ada di sebuah bisnis itu buat pemasaran, buat ads dan marketing itu ada. Jadi nggak bisa menyalahkan semua orang, nggak bisa menyamakan semua orang dalam satu bidang. Lebih baik untuk tidak terlalu disibukkan tergantung pekerjaannya. Jadi misal pekerjaannya di marketing atau lain-lain, atau tukang balas chat ketika misal jualan produk ini di Shopee kan harus dibalas chatnya kan, itu disibukkan karena pekerjaan mereka itu. Tapi kalau misal pekerjaan mereka, misal saya lagi jaga gitu di tentara, saya lagi ke setting jaga nih ya, saya nggak megang ini, soalnya memang prioritas saya
jaga itu. Ketika saya lagi nganong informasi ya prioritas saya ini. Jadi nggak bisa menilai orang dari tidak terlalu disibukkan, lebih baik itu nggak bisa. Jadi tergantung pekerjaannya itu. Dari ini, apakah alat gadget memang diprioritaskan dalam kehidupan? Nah, kalau masalah prioritas kan di generasi di waktu zaman sekarang ini kan ilmu informasi kan selalu berjalan kan, apalagi media-media sosial di mana informasi semuanya udah ada di sini. Dan ketika misal kita mempunyai bisnis atau lain-lain, ketika kita mau menghubungi, misal tadi ini orang jual burger yang tadi kan yang digambar itu kan, nah, itu kita harus komunikasi sama orang tukang dagingnya jualnya di Mas, tolong dikirim jam 6 subuh ya, soalnya jam 8 saya mau buka gitu. Atau memang misal kalau teman-teman bekerja di perusahaan ada masalah nih di dalam perusahaannya, langsung chat, ada yang di bidang menangani masalah, Mas ini ada trouble di sistem di ini, di di webnya, di websitenya ada trouble, tolong diselesaikan. Nah itu jadi nggak bisa, teknologi itu terus berjalan, itu tergantung teman-teman, apa teman-teman mau ngikut teknologi atau enggak. Soalnya orang yang nggak ngikut teknologi itu bakal tertelan. Contohnya apa? Nah, contohnya ketika ini tak bahas ya di masa lalu, itu ada namanya sebuah perusahaan kayak tukang ngirim surat gitu. Itu ketika email itu terbit, mereka itu dimakan sama email, dimakan oleh teknologi. Karena pos itu udah nggak ini, karena sudah email sudah ada cepat gitu dibandingkan surat pos yang diantar sama orang-orang gitu. Jadi mereka akan dimakan ini. Contoh kalau di gadget ini gampang ya, teman-teman kan. Ini kan si Mas Amrolo kan tanya gadget nih. Nokia. Apa Nokia punya gini? Nggak punya kan? Nah, itu karena apa? Mereka itu ketika semua kayak Samsung, ketika BBM atau ya BBM bukan Nokia ya. Nokia ada gini ya. Nah, BBM ketika di zaman 2010-an BBM itu ngehit, lagi tren. Nah, ada Samsung atau yang lain-lain itu menerbitkan HP seperti ini, yang layar sentuh touchscreen gini kan. Nah, itu teknologi yang terbarukan, tetapi BBM itu terlalu ego. Wah, saya pasti masih bisa bertahan dengan tombol yang pencet-pencet gitu. Itu nggak bisa. Akhirnya BBM juga kena makan. Akhirnya bisnis BBM BBM juga jualan HP-nya juga bangkrut gitu. Ini yang harus ngikuti teknologi yang ada. Jangan sampai kamu tentang teknologi itu nggak bisa. Kita harus mengikuti. Soalnya dunia itu bekerja seperti itu. Ketika dulu misal di kapal kan, kita kan nenek moyang kita kan seorang pelaut. Mereka itu pakai map yang segini besar. Tapi sekarang kapal-kapal itu pakai GPS semua. Tinggal lihat di sini rutenya kemana-kemana gitu. Jadi jangan sosokan tentang teknologi. Kamu itu siapa sih? Jadi jangan sosokan tentang teknologi, ikut aja yang ada. Ikut ini prioritas karena update teknologi gitu. Jadi harus ngikut teknologi yang ada biar teman-teman nggak tertelan. Kayak contoh misal mbah-mbah kita, nenek kita kan nggak bisa main HP kan. Akhirnya misal butuh apa minta tolong kita gitu. Jadi ya harus ikut teknologi terus gitu. Jangan mau nentang teknologi sosokan jadi orang paling penting sedunia itu jangan. Oke? Izin kakak Dharma, kakak Intan ini pacar kak atau gebetan? Intan itu juniorku di silat, dulu saya ikut pencak silat dan aku kenal dia. Dan saya kalau ngechat dia itu ibaratnya dia itu kayak aku ngomong A, dia jawab A tapi A sub 1 gitu. Jadi dia bisa berpikir kritis. Jadi aku sering tukar pendapat sama dia gitu. Kalau hubungan kita junior, dia junior saya di pencak silat itu. Tapi dia hebat soalnya dia setahun lebih. Gimana teman-teman saya masih kuliah, dia udah lulus S1 mendaftar S2 itu yang saya kagumi gitu. Dia lebih cepat berjalan dibandingkan orang lain gitu. Nah, pertanyaan saya. Nanti ada recordnya ya, diketik aja Kak, biar kelihatan gitu. Nanti ada recordnya, nanti tak kirim juga linknya. Bagaimana tanggapan Mas membangun bisnis bersama-sama, namun dalam latar belakang yang berbeda-beda dan mereka juga mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi ketika membangun bisnis, sebaiknya itu sendiri. Kalau teman-teman mau ngait orang, itu orang yang sudah punya skill gitu loh. Jangan teman-teman mau coba buka bisnis berdua, tapi mereka itu nggak punya skill apa-apa. Sedangkan teman-teman ini punya skill, misal jangan sampai teman-teman itu 80% dari teman-teman, 20% dari mereka itu jangan. Malah mereka yang untung, teman-teman yang bakal kerepotan gitu. Mending apa? Mending teman-teman bangun sendiri aja, nggak usah bersama-sama. Kalau misal dari latar belakang mereka yang berbeda-beda, dan mereka punya kepentingan masing-masing, itu aja udah salah.
ketika teman-teman membuka bisnis, kepentingannya itu harus satu. Walaupun latar belakangnya beda, tapi ketika tujuannya itu bersama, itu bisa bikin kita maju bareng-bareng gitu loh. Nah, ketika contoh misal, nih, ini ada temanku A nih, Ayah. Nah, ini ada sungai di depan nih. Nah, misal saya ini mau ke desa A di seberang sungai kan. Ini teman saya ini mau ke desa B seberang sungai juga tapi sana agak jauh. Nah, kita harus bersama-sama juga dayung perahu melewati sungai itu. Namun nanti tujuan kita kan sama, menyeberangi sungai. Namun kan kepentingan kita kan apa? Latar belakang kita kan beda-beda. Mungkin saya dari kota, dia dari desa atau gimana. Yang penting itu tujuannya sama-sama. Jangan sampai teman-teman itu nggak seimbang. Antara teman-teman mengorbankan 80%, mereka 20% itu jangan. Mending bangun sendiri aja. Kalau misal keterbatasan modal, nanti teman-teman cari investor atau cari modal dari keluarga yang bisa dihutangi gitu. Kalau hutang di bank jangan, soalnya bunganya lebih tinggi kan. Tapi kalau hutang dari keluarga kan lebih bisa dinego lah. Dan produk apa yang sangat diminati Gen Z di tahun-tahun terakhir? Produk ya. Kalau tak lihat ke depan itu cenderung produk itu ke healthy atau akibatnya longevity, itu kesehatan. Jadi Gen Z itu lebih suka kesehatan dibandingkan gaya pola hidup nggak sehat lah. Contohnya kan misal saya juga udah bahas studi case di sebuah ada riset kan. Jadi Gen Z itu pola hidup nggak sehat di Gen Z itu sangat-sangat kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Kayak contoh misal main-main di klub atau mabuk-mabukan, itu Gen Z itu lebih jarang dibandingkan generasi milenial. Mereka itu cenderung suka di healthy atau longevity atau kesehatan mereka. Jadi sangat diminati itu kesehatan. Makanya sekarang udah banyak tren nih. Ada orang lari, banyak tren-tren Strava atau dan lain-lain gitu. Dan ya gitu. Jadi kalau yang tak baca dari riset itu Gen Z itu cenderung menyukai pola hidup sehat dibandingkan generasi berikutnya. Ini di tahun ini dan tahun kemarin lah riset yang tak baca. Perguruan apa? Itu tanya Intan aja nanti. Tadi ada yang mau nanya lagi siapa? Oke teman-teman, ada pertanyaan selanjutnya, silahkan. Mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi untuk pemateri pada malam hari ini. Silakan. Nggak ada ya? Nanti kita bahas lagi apa? Saya nanti bakal ngisi-ngisi kelas lagi, cuma nanti next. Ini siapa nih yang angkat tangan? 7 fix angkat tangan lagi tuh. Mas Jojo langsung aja. Mas Jojo mau bertanya kembali, silakan Mas Jojo. Terima kasih jawabannya ya Kak. Oke, ketik saja, tidak apa-apa. Saldo masuk nggak? Terkait yang saya sampaikan, ya apa kalau misalnya keterbatasan waktu, dana, akses dan lain-lain, solusinya kenapa? Ini tak tanya lagi, waktu itu maksudnya keterbatasan waktu dan dana maksudnya apa? Kalau misalnya waktu kan mungkin teman-teman kerja kan, dana misal kan kalau udah kerja kan ada dana pasti. Akses itu coba lebih jelas maksudnya, waktu dana akses itu maksudnya keterbatasannya kenapa gitu. Soalnya waktu kan dana kan bisa diatasi dengan kerja, teman-teman kerja dapat dana gitu loh. Kalau akses kan teman-teman bisa networking aja sama orang lain. Solusi dalam hal apa gitu loh. Coba di ya ini Mas,
Saya masih belum kerja, masih sekolah ya. Ya, nggak apa-apa. Saya nangkepnya itu kan tadi ketika Mas Dharma bilang kita bisa mencoba untuk banyak hal dan semacamnya untuk kemudian tahu kira-kira kita suka di bidang yang mana begitu. Nah, saya membayangkan bahwa oh berarti ini kita harus mencoba banyak hal ya, mungkin istilahnya mungkin alih-alih mencoba banyak hal ya mungkin kita menghabiskan jatah kegagalan. Cuman kan lah saya kan masih pelajar, mungkin secara dana belum ada ya mungkin kemampuan untuk bisa mencoba banyak hal. Terlebih lagi masih uang saku, kemudian juga secara waktu mungkin ya karena saya SMK saya juga harus PKL, mungkin juga saat ini kesibukannya juga harus bantu orang tua, sehingga waktu untuk spend supaya saya bisa menemukan jati diri itu enggak ada. Nah, itu akhirnya bagaimana? Apakah ada solusi lain begitu? Apakah misalnya mungkin tadi misalkan Mas Dharma beli e-book via digital atau yang lain begitu sih Mas? Kalau apa? Kalau misal Masnya kan SMK, Masnya coba ngobrol atau main ke sebuah tempat yang sampean jenengan itu bisa kayak berkembang gitu. Maksudnya bahkan teman-teman PKL gitu kan. Itu di situ di PKL itu bahkan kamu itu bisa networking gitu loh. Kamu harus bisa ngambil hatinya mereka yang bosnya, kan di PKL kan pasti ada bosnya kan, atau ada atasannya. Ketika pekerjaan kamu itu bagus atau kamu itu maksimal dalam kerjaan itu kamu bakal bisa dilirik gitu. Jadi kesempatan itu nggak cuma datang karena kamu nyoba aja. Jadi kamu bekerja sebuah maksimal itu akan dilirik juga. Maksudnya ketika ini kan tadi kan kamu tanya kenapa gimana cara bagi waktu. Mungkin waktu karena sekolah kan nggak bisa terbatas kan. Tapi bisa lah diluangin itu. Ketika malam mungkin ada waktu buat main game atau waktu buat apa itu, misal waktu senggang lah. Itu coba aja ngobrol, networking, cari tempat yang mungkin bisa berkembang, mungkin mau nyoba kerja di, kan ada PKL biasanya kerja di jurusannya Teknik mesin industri Mas. Nah, mesin industri kan bisa kerja di permesinan kan, itu coba kenalan aja sama orang yang misal bekerja di bidang itu, minta ilmu atau minta apa, dan di situ kan minta gimana caranya masuk. Ketika kamu udah mengasah skill itu akan mengundang orang lain buat ini, karena kendala aku ini belajar dari orang lain ya. Kendala sebuah bos ketika mereka mau merekrut karyawan itu karena karyawan itu minim skill, karena dia nggak punya skill mau merekrut itu jadi nggak bisa. Jadi makanya banyak orang yang daftar itu gagal karena mereka nggak include skillnya, nggak include apa yang perusahaan itu butuhkan. Jadi coba belajar dikit-dikit ke orang, cari informasi di sekarang udah sosmed kan, siapa yang bekerja di situ. Mungkin ketika ada tempat industri permesinan, ada orang lewat itu, Mas tanya aja, Mas kerjanya di sini sebagai apa ya, harus berani mencoba, harus berani tanya gitu. Mas boleh luangin waktunya sedikit nggak, saya mau tanya-tanya gitu. Coba aja semua. Kalau misal terbatas dalam waktu ya harus luangin waktu. Kalau terbatas suatu akses, harus cari aksesnya. Kan pasti ada orang mondar-mandir di bisnis itu, nggak mungkin nggak. Atau mungkin kenal orang yang punya branding permesinan di Instagram, kan bisa tanya-tanya juga DM. Kalau nggak dibalas juga nggak apa-apa, cari orang lain gitu. Jangan nggak nyoba cuma alasan doang itu. Jangan alasan, coba dulu. Jadi dana uang saku ya. Kalau bisnis buat pelajar itu saya lebih merekomendasikan itu jadi sales. Kenapa? Karena sales itu uangnya nggak terbatas. Jadi maksudnya apa? Ketika teman-teman misal jual satu produk, marginnya maksud untung buat teman-teman 1.000, teman-teman jual 100 juga kan 100.000 kan. Jadi jangan terbatas, mungkin cari akses, cari pikir gimana caranya biar saya dapat dana ya. Kalau misal yang tak rekomendasikan buat anak pelajar itu jualan sama sales. Kenapa? Karena jualan itu kamu bisa survive karena jualan. Di masa depan nanti kalau bisa jualan, bisa survive. Itu skill mendasar yang harus dipunyai sama seorang pelajar. Ketika kamu bisa jualan, kamu bisa menjual semua hal apapun itu dengan harga yang kamu mainkan itu. Contoh misal ketika konser, ketika teman-teman
jual air mineral di konser ini bisa 10.000 dengan modal 4.000 aja. Nah, ketika teman-teman, saya udah nyoba juga, ketika teman-teman nyoba apa namanya ke konser lalu jualan jas hujan itu saya pernah nyoba jualan jas hujan dengan marginnya dikali 3, harusnya harganya itu 15.000, tak jual 50.000, itu laku buat di konser itu. Jadi modal itu cuma belakangan, yang penting teman-teman punya skill, punya ini. Jadi teman-teman harus kumpulin skill itu, belajar dari orang lain banyak gitu, harus coba itu. Jadi saya nggak mikir harus ini loh, nggak mikir gimana caranya biar jualan, yang nggak mikir gimana caranya biar saya bisa dapat uang. Ketika ada kesempatan bertemu dengan aksi itu bisa jadi gitu. Saya contoh tadi jualan jas hujan pas konser itu kan hujan kan nggak nyaman, butuh jas hujan. Tak jual margin kali 3 aja 50.000, modalnya 15.000, nah, dapat itu. Oke? Oke, baik. Terima kasih Kak Dharma atas jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan aktif di kolom komentar ini. Semoga apa yang Kak Dharma sampaikan bisa menjawab keresahan dan juga pertanyaan teman-teman semuanya. Saya rasa cukup ya teman-teman karena waktunya sudah hampir habis. Tambahan nanti screenshot tag IG saya nanti tak repost. Nih IG-nya Dharma Pradita. Oke? Oke, siap. Kita mungkin bisa on cam semua ya teman-teman. Kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman yang on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Akan saya screenshot. Masya Allah, Kak Hafid. Kak Dharma, screenshot Kak Dharma. Bentar. Caranya gimana? Ini dihilangin dulu share ini ya. Oke. Oke. Kak Dharma screenshot. Oke, sudah? 1, 2. Sudah belum? Nah, loading. Oke. 1, 2, 3. Ada yang nggak on, ini belum on. Kak Fatul, Kak Mila, Kak Taltingkar. Bisa on cam? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Oke. Screenshot aja. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di diskusi pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan kita bisa realisasikan di kehidupan kita. Sukses selalu dan selamat beraktivitas untuk kita hidup para Gen Z, dan kita harus mengambil perubahan yang lebih baik untuk negara Indonesia. Sampai jumpa, dan kita bakalan ada part 2, ditunggu saja dan masuk ke grupnya. Kita bakalan ada part 2 bersama Kak Dharma Pradita. Oke. Oke, terima kasih. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam. Terima kasih Mas Dharma atas ilmunya. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih Kak Intan. Boleh keluar teman-teman. Oke, all clear. Selesai. Tugas saya selesai. Arigato gozaimasu. Es kopinya sampai jadi es air tau. Aku juga. Tag aku ya. Di IG. Oke, aku keluar dulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, berhenti.